Guys, ini tahun 2026. Dan kalau lo ngerasain dunia bergerak terlalu cepat, kadang rasanya kayak lagi naik roller coaster yang gak ada remnya. Lo bangun pagi, buka berita, ada lagi teknologi baru. AI ini, AI itu. Terus lo mikir, gue masih relevan gak sih? Dan itu wajar. Serius, gue juga ngerasain itu. Lo lihat teman-teman lo kehilangan kerjaan karena otomasi. Lo lihat AI bisa nulis artikel, bikin desain, bahkan coding dalam hitungan detik. Dan pertanyaan paling menakutkan yang muncul di kepala lo adalah, kerjaan gue bakal digantiin robot nggak? Tapi, hari ini gue mau kasih tahu satu hal yang mungkin bakal ngubah cara lo ngelihat masa depan. Investasi terbaik di tahun 2026 bukan emas, bukan saham, bukan kripto, tapi diri lo sendiri. Skill lo, keahlian lo, kemampuan lo untuk terus belajar dan beradaptasi. Dan di video ini, gue mau buktiin kenapa skill adalah mata uang terkuat di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Kenapa orang yang terus belajar akan selalu punya tempat, sementara yang berhenti akan tertinggal. Jadi tetap di sini, karena ini bukan cuma teori. Ini survival guide untuk lo yang mau tetap relevan di dunia yang berubah setiap detik. Let's go! Oke. Pertanyaan pertama, apa AI bakal ngegantiin lo? Jawabannya, enggak. Tapi, orang yang pakai AI bakal ngegantiin orang yang nggak pakai AI. Ini beda tipis, tapi penting banget. Bayangin gini, lo punya dua orang desainer. Yang satu masih manual, bikin desain dari nol butuh 3 hari. Yang satunya lagi, dia pakai AI untuk brainstorming, bikin draft cepat, terus dia sempurnakan dengan sentuhan kreativitas manusia. Selesai dalam 6 jam. Siapa yang bakal dipilih klien? Yang lebih cepat, lebih efisien, tapi tetap punya sentuhan manusia. Dan disinilah konsep penting banget muncul. Human plus AI. Human intelligence plus artificial intelligence. AI itu alat, seperti kalkulator. Kalkulator nggak bikin lo jadi bodoh matematika, justru bikin lo bisa ngerjain soal yang lebih rumit dengan lebih cepat. AI juga gitu, dia amplify keahlian lo, bukan replace. Tapi, dan ini krusial, lo harus punya keahlian yang layak untuk di-amplify. Kalau lo nggak punya skill dasar, AI cuma jadi mainan. Tapi kalau lo punya skill yang tajam, AI jadi senjata. Dan di tahun 2026 ini, yang paling survive adalah mereka yang bisa menggabungkan kecerdasan manusia dengan kekuatan teknologi. Nggak perlu jadi programmer, nggak perlu jadi ahli robotik, tapi lo harus punya 3 pilar skill yang bakal gue bahas sekarang. Dan percaya deh, ini applicable untuk siapa aja. Baik lo fresh graduate, ibu rumah tangga, atau bahkan lo yang udah kerja 10 tahun. Let's break it down. Pilar 1, digital dan AI fluency. Kelancaran, bukan cuma literasi. Oke guys, kalian udah sering dengar istilah digital literasi kan? Tahu cara buka email, browsing, itu literasi. Tapi di 2026, literasi aja nggak cukup. Lo butuh fluency, kelancaran. Apa bedanya? Literasi itu lo tahu bahasa Inggris dasar. Fluency adalah lo bisa debat pakai bahasa Inggris tanpa mikir panjang. Dalam konteks AI, fluency itu artinya 1, lo paham cara ngomong sama AI, alias prompt thinking. Ini skill paling underrated tahun ini. Lo nggak perlu jadi coder, tapi lo harus tahu cara kasih instruksi yang jelas ke AI. Misalnya, daripada nulis, buatin artikel dong, lo nulis, buatin artikel 500 kata tentang tips investasi untuk pemula usia 20-an. Tonnya friendly tapi informatif, pakai contoh nyata di Indonesia. Ngeliat bedanya? Yang kedua, spesifik, jelas, ada konteks, dan AI bakal kasih hasil yang jauh lebih bagus. Prompt thinking ini seperti bahasa baru, dan orang yang bisa ngomong dengan AI dengan baik akan dapat hasil yang luar biasa. Number 2, lo paham data sederhana. Nggak perlu jadi data scientist, tapi lo harus bisa baca grafik, paham tren, dan ambil keputusan berdasarkan data, bukan feeling doang. Kenapa? Karena di 2026, keputusan bisnis, marketing, bahkan personal branding semua berbasis data. Dan toolsnya gratis semua. Google Sheets, ChatGPT, Notion AI, Canva, lo cuma butuh kemauan untuk belajar dan praktik. Pilar 2, skill yang sangat manusiawi. Sekarang, ini bagian favorit gue.
Di tengah kehebohan AI dan otomasi, ada satu hal yang mesin gak akan pernah bisa ngalahin manusia, yaitu emosi, empati, koneksi. AI bisa bikin email profesional, tapi AI nggak bisa ngerti kapan seseorang butuh support, kapan dia lagi down, kapan dia butuh motivasi lebih. AI bisa bikin skrip, tapi AI nggak bisa cerita dengan soul, bikin orang nangis, ketawa, atau bergerak ambil aksi cuma dari cara lo nyampain cerita. Jadi, di pilar 2 ini, fokus lo ada di 3 skill yaitu 1. Emotional Intelligence atau EQ. Ini kemampuan lo untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi lo sendiri maupun orang lain. Di tempat kerja, di bisnis, bahkan di kehidupan sehari-hari, orang dengan EQ tinggi akan selalu lebih dipercaya, lebih dihargai, dan lebih sukses. Kenapa? Karena orang suka kerja sama orang yang ngerti mereka. 2. Empati. Empati itu bukan cuma kasihan. Empati adalah kemampuan untuk ngeliat dunia dari sudut pandang orang lain. Di era personalisasi seperti sekarang, bisnis yang paham customer-nya, creator yang paham audiensnya, mereka yang menang. Dan itu semua dimulai dari empati. 3. Storytelling. Cerita itu senjata paling kuat di dunia. Kenapa iklan Nike bikin lo ngerti motivasi? Bukan karena sepatunya bagus, tapi karena cerita di balik iklan itu nyentuh hati lo. Dan di 2026, di mana semua orang bisa bikin konten, yang stand out adalah mereka yang bisa cerita dengan cara yang gak terlupakan. AI bisa kasih lo data, tapi lo yang bikin data itu bermakna lewat cerita. Pilar 3, adaptabilitas dan critical thinking. Pilar terakhir, dan ini yang paling powerful, adalah learning agility dan critical thinking. Learning agility itu kemampuan lo untuk belajar cepat, unlearn yang udah gak relevan, dan relearn yang baru. Di dunia yang berubah setiap hari, yang paling survive bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat belajar. Dulu, lo sekolah 4 tahun, terus kerja 30 tahun dengan skill yang sama. Sekarang, lo bisa usang dalam 2-3 tahun kalau lo nggak update. Jadi, belajar cara belajar adalah skill paling penting di abad ini. Dan ini praktis banget. Ikut online course, Coursera, Udemy, bahkan YouTube. Baca buku minimal 10 halaman sehari. Praktek langsung, learning by doing. Ingat, lo nggak perlu jadi ahli dalam semalam, lo cuma butuh 1% lebih baik setiap hari. Itu konsep dari Atomic Habits. Dan trust me, dalam setahun, lo bakal jadi versi yang jauh lebih baik. Terus, critical thinking. Di era informasi berlebih kayak sekarang, semua orang bisa ngomong apa aja. Hoax, clickbait, misleading info, everywhere. Orang yang punya critical thinking nggak cuma terima mentah-mentah informasi. Mereka tanya, cek sumber, dan ambil kesimpulan sendiri. Dan ini penting banget, karena di dunia kerja, perusahaan nggak cari orang yang cuma ngikutin perintah. Mereka cari orang yang bisa define the problem, yang bisa identifikasi masalah, cari solusi, dan ambil inisiatif. Dan itu dimulai dari kemampuan lo untuk berpikir kritis. Oke, sekarang lo udah tahu 3 pilar skill yang harus lo kuasai. Tapi tahu aja nggak cukup, lo harus action. Dan gue mau kasih lo action plan yang simple, applicable, dan tanpa alasan. Langkah 1, prinsip 1% setiap hari. Lo nggak perlu belajar 5 jam sehari, cukup 15-30 menit. Tapi konsisten. Kecil tapi konsisten. Itu kuncinya. Langkah 2, sisihkan waktu tiap minggu untuk 1 skill baru. Pilih 1 skill. Misalnya minggu ini lo fokus belajar Canva, minggu depan public speaking, minggu depan lagi data visualization. Jangan belajar semuanya sekaligus. Focus on one, master it, then move on. Langkah 3, praktek, praktek, praktek. Guys, learning by doing itu jauh lebih efektif daripada cuma nonton tutorial, bikin project kecil, bikin konten, bikin portfolio. Apapun yang bisa nunjukin skill lo secara nyata. Karena di 2026, personal branding adalah CV lo yang baru. Bukan ijazah, bukan sertifikat, tapi karya lo, portfolio lo, dan gimana lo present diri lo ke dunia. Dan satu hal lagi, no excuses. Gue tahu, mungkin lo mikir, gue nggak punya waktu, gue nggak punya duit buat kursus, gue udah terlalu tua buat belajar hal baru. Tapi guys, orang-orang yang sukses di dunia ini bukan karena mereka punya semua hal. Mereka sukses karena mereka mulai meskipun dengan keterbatasan. Ada orang yang belajar coding dari handphone karena nggak punya laptop. Ada ibu rumah tangga yang jadi content creator sukses dari rumah. Ada orang usia 50 tahun yang reinvent karirnya.
Yang beda cuma satu, mereka mulai. Dan lo juga bisa. Guys, gue mau tutup dengan satu mindset. Dunia nggak menunggu lo. Teknologi nggak peduli lo siap atau nggak. Ekonomi nggak berhenti cuma karena lo bingung. Tapi lo punya satu kekuatan yang nggak bisa diambil siapapun, yaitu kekuatan untuk berubah. Investasi terbaik lo di 2026 ini bukan di luar, tapi di dalam diri lo. Skill lo, mindset lo, kemampuan lo untuk terus belajar dan beradaptasi. Dan analogi terakhir yang gue mau lo ingat, menghadapi teknologi dan perubahan itu kayak surfing. Kalau lo nunggu ombak sempurna, lo nggak bakal pernah turun ke air. Tapi kalau lo langsung masuk, belajar jatuh, bangkit lagi, terus latihan, lo bakal jadi surfer yang hebat. Jadi, jangan tunggu momen yang tepat, karena momen yang tepat adalah sekarang. Mulai hari ini, sisihkan 15 menit, pilih satu skill, dan komit. Karena percaya deh, setahun dari sekarang, lo bakal berterima kasih sama diri lo yang mulai hari ini. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, please bantu gue dengan like, komen, dan share ke orang-orang yang lo sayang. Karena kita semua harus tumbuh bareng. Subscribe juga kalau lo mau lebih banyak konten tentang financial, skill, dan mindset untuk survive dan thrive di dunia yang berubah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, lo lebih capable dari yang lo kira. Let's grow together. Peace.